Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga di pagi hari yang cerah ini, yang mulia ini, kita bisa berkumpul bersama dalam sebuah kajian rutin yang diadakan oleh Rumah Hafiz Quran Kanza dan Ta'awun Khairul Munzalin Center, serta yang berdasarkan dengan kurikulum Magnet Rezeki. Salam serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, apa kabar bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Keren banget. Hari ini hari Sabtu. Biasanya kalau hari Sabtu itu kita ada yang jalan-jalan, yang kita bebenah rumah. Tapi bunda-bunda, Masya Allah, nenek juga hadir, Masya Allah, di hari yang luar biasa ini. Dan tentunya kita sama-sama belajar nanti di sini untuk bisa dapatkan ilmu, ya, yang tema hari ini insya Allah tentang rahasia membangun hubungan yang kuat dalam keluarga. Saya doakan semoga bunda-bunda semua, kita semua selalu dalam kemuliaan, kejayaan, keberkahan, kebahagiaan, dan tentunya semakin dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, baik yang hadir di Mushola Nurul Islam ini maupun yang secara online. Alhamdulillah, di hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali, dan tentunya kesempatan ini kita bisa gunakan dengan hal-hal yang baik. Salah satunya menuntut ilmu. Kajian rutin ini biasa diadakan oleh kami di hari Sabtu pagi, dan memang fungsinya untuk silaturahmi antara sesama muslim, ya, ukhuwah Islamiyah kita agar terus terjaga, dan sharing tentang ilmu Islam, khususnya karena kurikulum di Kanza dan Ta'awun Khairul Munzalin Center itu adalah Magnet Rezeki, maka saya sebagai CTMR-nya membagi informasi tentang ilmu Magnet Rezeki itu seperti apa, terkait dengan rahasia membangun hubungan yang kuat dalam keluarga. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih ke bunda-bunda yang hadir maupun yang di online ya. Saya mau tanya, siapa yang mau keluarga bahagia? Coba angkat tangannya. Iya. Siapa yang mau, yang di rumah boleh angkat tangan. Siapa yang mau keluarga bahagia? Semuanya mau? Ya, semuanya mau ya. Semua pasti mau dapat keluarga bahagia. Keluarga bahagia itu yang seperti apa? Keluarga bahagia itu yang bagaimana? Dan bagaimana juga untuk bisa menjadi keluarga yang bahagia. Nah, di sini nanti insya Allah saya akan berbagi tipsnya, rahasianya. Tentunya kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tips yang pertama, rahasia untuk menjadi keluarga yang bahagia dan tentunya mendapatkan
Bunyi ayatnya panjang dan saya ambil intisarinya, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Keluarga itu ada bapak, ibu, anak. Keluarga inti, bapak, ibu, dan anak. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Allah mengibaratkan keluarga itu seperti pakaian yang fungsinya itu untuk fungsinya pakaian siapa ya? Fungsinya pakaian kan untuk melindungi diri kita, menjaga aurat, menutup aurat. Dengan pakaian kita bisa terjaga, dengan pakaian kita bisa terlihat lebih bagus gitu. Begitulah keluarga, hubungannya seperti pakaian. Yang satu menutupi yang lain, yang satu menutupi yang lain. Kalau kita ibaratkan keluarga itu seperti pakaian, maka nanti insya Allah lebih mudah. Karena gini, terkadang kita contoh misalnya pasangan ya. Kalau di sini kan di ayat 187-nya ini lebih kepada suami dan istri. Suami menjaga aib ataupun menjaga rahasia istri, begitupun istri menjaga rahasia suami. Tetapi kalau kita bicara tentang keluarga, ada peran anak juga. Anak menjaga rahasia orang tua. Dari dalil ini kita jadi mulai ada bayangan gitu. Ada bayangan. Nah, dimulai dari kesadaran akan ketidaktepatan diri sendiri akan mendatangkan ketenangan yang berujung kebahagiaan. Misalnya suatu saat kita melihat ada yang gak tepat sama pasangan kita. Mungkin kita terbiasa dulu dididik sama orang tua kita, kalau ada piring selesai makan, kita langsung taruh di tempat cuci piring misalnya. Tapi ternyata setelah menikah, pasangan kita nggak terbiasa seperti itu. Setelah makan dia tinggalin aja di meja. Nah itu kan suatu hal yang ringan, yang simple sebenarnya ya. Tapi akan menjadi besar kalau kita melihatnya nggak tepat. Saya ada cerita. Ada sepasang suami istri. Pagi-pagi si suami minta dibuatin kopi sama istri. "Ma, tolong buatin kopi." "Iya papa." Si istri bikinin kopi di dapur. Melantang-melanteng. Nah, tapi si istri gak tepat. Dia masukin garam 2 sendok. Bukan gula. Diaduk gitu kan, selesai disediainlah ke suami. Lalu si suami udah pakaian rapi, udah mau berangkat kerja, terus minum. Kira-kira apa yang terjadi? Si suami begitu minum langsung kok asin gitu. Nah, si suami ini belum belajar, dia masih tinggi. Kalau kita bilang egoisnya ya, garis kebenarannya masih tinggi. Kata suami bilang gini, "Kamu gimana sih? Mata udah 4 masih aja salah, gak bisa bedain mana gula mana garam. Kamu gak tahu saya mau berangkat kerja, pakaian saya tuh udah rapi banget, bikin saya gak emut aja." Nah, si istri gak terima, dia juga sama-sama belum belajar ilmu.
Kata si istri, ya Allah bang, pagi-pagi udah marahin istri. Gak bagus bang, kata orang tua. Pagi-pagi itu marah-marahin istri. Gara-gara ketimbang kopi doang aja lu marahin gua. Nah suami makin tinggi lagi. Kata suami, lo istri pakai ngelawan, dia gua suami. Udah kalau suami ngomong, diem aja. Lo gak tahu apa? Kalau ada perintah sujud kepada manusia, maka diperintahkan istri sujud kepada suami. Paham? Istri makin naik lagi. Kata si istri, ya elah bang, lo pakai main dalil. Bang, nih anak lo ada 10. Di bawah telapak kaki ibu itu ada surga. Surga gua ada 10 bang. Surga lo ada berapa? Akhirnya si suaminya naik, si istrinya naik. Lalu apa yang terjadi? Ya, bunda-bunda bisa nebak setelah itu. Kalau dua-duanya sama-sama tidak menjaga, maka akhirnya terjadilah tidak harmonis, tidak bahagia. Nah, kembali ke skenario awal. Ma, tolong buatin kopi. Siap papa. Lantang-lanteng, masukin 2 garam, 2 sendok, ya kan? Begitu udah jadi, disiapin. Silakan papa. Istri tinggal dulu, suami minum. Begitu minum, aduh, kok asin. Nah, si suami udah belajar. Kata suami, saya salah apa ya? Kok kopi ini jadi asin? Mikir aja suami, karena dia udah tahu apa yang terjadi padanya itu karena ketidaktepatannya dia akan hal lain. Jadi ada dosa yang membuat itu terjadi. Dia udah tahu si suami itu, makanya dia mikir, ini kopi harusnya manis, kok asin? Dia mikir, apa ya salah saya? Dan diminum sambil mikir, suami lagi mikir, istri lewat. Ngeliatin suami, bang, kenapa bang kopi gak diminum? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Akhirnya sisi nyobain kopinya. Astagfirullahaladzim, saya bang yang salah. Aduh maaf ya bang, kata suaminya. Enggak Neng, saya yang salah. Kata istrinya, enggak bang, saya salah masukin garam, harusnya gula. Kata suaminya, enggak Neng, saya yang salah. Akhirnya gimana bun? Teletabis, berpelukan. Nah, dari kisah simpel itu kita bisa lihat dua sikap yang berbeda. Ketika suami istri saling kuat-kuatan, ngerasa benar, maka nggak akan terjadi solusi. Tapi kalau sebaliknya, saat si suami dan istri masing-masing mereka menjaga dan merasa, oh saya nih yang nggak tepat, disitulah muncul solusi. Nah, dimulai dari kesadaran, kita sadar nih, oh saya nih yang salah. Dimulai dari kesadaran akan ketidaktepatan diri sendiri, maka akan mendatangkan ketenangan yang berujung kebahagiaan. Akhirnya kita kalau melihat di rumah, ya mungkin rumah belum rapi atau suami belum sesuai harapan, akhirnya kita jadi berkaca diri dulu. Jangan-jangan saya yang gak tepat, jangan-jangan saya yang belum benar. Komunikasi yang baik itu tentu jadi rahasia utama. Seperti tadi, ya, komunikasi yang baik antara suami dan istri, kemudian anak, itu jadi poin utama. Rahasia untuk membangun hubungan yang kuat dalam keluarga. Karena gini, ucapan itu adalah doa. Ucapan itu adalah doa dan semua doa dikabulkan sama Allah, baik yang positif maupun yang gak positif. Masa sih bunda gitu, ucapan doa kan cuma sekedar doa, cuma sekedar ucapan gitu.
Ya, kalau misalkan kita menyepelekan ucapan, lalu bagaimana dengan syahadat? Kalau orang mau masuk Islam, dia yang tadinya tidak Islam, dia non-Muslim, kemudian dia mau masuk Islam, apa yang harus dia lakukan pertama kali? Bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan. Artinya ucapan itu penting. Untuk masuk Islam aja diawali dengan ucapan syahadatain. Terus apalagi kalau sekedar ucapan, ya walaupun cuma sekedar ucapan, cuma sekedar ngomong doang gitu. Hati-hati dengan ucapan. Selain itu apa? Kita ketika dulu ya dia dinikahi oleh suami kita, itu dari apa? Dari ijab kabul, dari ucapan antara ayah kita dengan suami kita. Dari ucapan bisa yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya belum menjadi suami istri menjadi suami istri. Itu dari ucapan. Nah, makanya wajar ayah bunda, kenapa kebahagiaan, ketenangan, rezeki itu nggak datang pada kita? Mungkin karena kita yang belum menjaga ucapan kita dengan baik. Contoh gibah. Nah, gibah itu kan gosip. Biasanya gimana Bun? Enak gak Bun kalau gibah? Ya, gosip ya, digosok makin. Tapi justru ternyata di situ kunci yang bikin keharmonisan keluarga, kebahagiaan, rezeki itu nggak datang karena itu. Kenapa? Karena kok gila itu kan dosa ya. Dosa itu seperti rem. Kalau misalkan ibarat mobil nih Bun, ya ibarat mobil itu kan ada gas, ada rem gitu ya. Kalau kita mau jalanin, apalagi mobil metik gitu ya, tanpa ngegas aja dia udah bisa jalan gitu. Nah, ini ceritanya kita mau bawa mobil udah digas gitu, rong, tapi kok nggak jalan-jalan? Oh ternyata remnya masih ngangkat, rem tangannya masih ngangkat, pantesan aja nggak bisa jalan. Lalu gimana caranya biar bisa jalan mobilnya? Caranya adalah lepasin rem tangannya, baru mobilnya bisa jalan. Nah, rem tangan itu Bun, ya, rem tangan itu adalah dosa. Ngegas itu adalah ikhtiar kita. Ya kerja di kantor, ya dagang, ya usaha, bisnis, itu ngegas. Kalau rem tangan itu adalah dosa. Dosa satu yang tadi, yang gibah, ya, bangun tidur, ya kan, di tukang sayur ketemu gitu. Ini biasa sih bapak-bapak nih Bu ya, biasa digosip ya. Bapak-bapak gitu kan, rambut masih acak-acakan gitu kan, kayak singa gitu kan. Terus mulut bertaburan aroma gitu kan di tukang sayur. Lagi kumpul nih bapak-bapak nih Bu biasanya nih Bu. Kata si Bapak Andi gini, tahu gak Pak Tio, itu Pak Budi, dia PNS tapi bisa beli mobil Ferrari, pasti dia korupsi. Wah gitu kata si bapak yang satu. Kata bapak yang satu lagi, iya ya, padahal anaknya masih TK, masa dikasih iPhone, buat apa juga? Terus kata si tukang sayur gini, bapak-bapak, yuk kita sama-sama berdoa semoga kita nggak seperti dia, amin. Itu sih biasanya bapak-bapak Bu, itu kan sayur ya, kayak gitu. Ya kan Pak? Oh enggak ya? Oh ibu-ibu ini ya. Aduh emang nih mulut ya, Masya Allah. Ternyata itu begitu kita ngomongin orang, itu kita ngangkat rem tangan. Ya, ngomongin si ibu tetangga sebelah baru punya kulkas baru. Dari mana tuh kulkasnya? Wah, naik tuh rem tangan satu, ya kan? Tambah lagi apa? Ngomongin
kemarin ya, pilpres kemarin ya kan, mungkin kita milih yang satu, ngomongin yang nomor dua, naik lagi, atau kita milih yang nomor dua, ngomongin yang nomor satu sama tiga gitu, lagi, wah, udah berapa kali kita ngangkat rem tangan ya bun, gibahin lagi sampai akhirnya itu rem tangan tuh udah karatan, udah pecah gitu kan, karena dari kita hidup udah berapa orang yang kita gibahin. Ya pantasan aja rezeki kita, keluarga kita belum harmonis, karena rem tangannya masih kita pegang bu. Jadi bunda udah dagang, udah kerja, hasilnya segitu-segitu aja, karena ini rem tangannya belum dilepas, belum turunin. Terus gimana dong caranya bun? Gitu ya, ucapan adalah doa. Mulai aja dulu dari ucapan, mulai ngerem sekarang, mulai ngerem ya. Ngerem itu maksudnya sudah tidak lagi berkata-kata yang gak semestinya, apalagi menggibahi orang. Caranya adalah nanti saya kasih tahu setelah ini. Yang penting di sini kita tahu dulu bahwa ucapan adalah doa, dan semua doa dikabulkan Allah, baik yang positif maupun yang tidak positif. Saya ada cerita, misalnya nih bunda-bunda lagi duduk di depan teras, ya duduk di depan teras, terus terlihat ada ibu-ibu lewat, jilbabnya warna pink, bajunya warna hitam, terus tasnya warna jingga, sepatunya warna orange, kemudian ini eyeshadow-nya merah marun, ya kan, lipstiknya warna hitam. Kira-kira apa bun yang ada di pikiran bunda-bunda pas ngelihat orang itu? Apa bun kira-kira bun? Ngelihat orang yang seperti itu. Mungkin pikiran kita yang pertama biasanya kita bilang Nora, umbul-umbul berjalan, kayak badut, orang gila, ya kan? Nah, itu terpancar tuh bun ke langit, terpancar. Realitanya cuma satu, si ibu-ibu yang tadi warna-warni, tapi pancarannya beda-beda setiap orang. Nah, pancaran itu, ya apalagi kalau kita udah omongin gitu kan, nah itu dia jadi doa, dan dia akan balik lagi ke yang ngomong. Ternyata alam seperti itu. Misalkan kita bilang Nora, ih Nora banget sih dia. Itu sebenarnya kalimat Nora itu keluar dari mulut kita, dia akan terpancar ke alam, dan dia akan balik lagi ke orang yang bicara. Sebenarnya kita lagi bilang, ya Allah, jadikanlah hidupku Nora, jadikanlah teman-temanku orang-orang yang Nora. Astagfirullahaladzim. Nah, ada orang yang klarifikasi, Bu, itu kenapa bajunya warna-warni begitu? Gitu, ada kan kayak gitu. Terus dia cerita, ya kan? Aduh maaf ya Bu, iya saya ini tinggalnya di Bogor, kerja di Jakarta. Nah, bolak-balik saya Bogor Jakarta. Saya udah 2 kali kena SP karena sering terlambat. Semalam teh rumah saya kebakaran, tapi saya dapat SP yang terakhir kemarin juga. Kalau besok saya nggak masuk, saya bakal dipecat. Akhirnya saya pakai aja yang ada di rumah, cuman ini. Sudah salahkah pikiran kita sama orang itu? Ternyata dia bukan orang norak, bukan orang gila, tapi dia sedang dapat musibah. Itu orang yang kedua, klarifikasi. Nah, orang yang ketiga itu gimana Bun? Orang yang ketiga itu mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Ketika ada orang yang tampilan warna-warni kayak tadi, pancaran kita langsung doain, keren banget gitu. Keren banget. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Semoga dia bisa lancar perjalanannya, dan dia bisa mendapatkan pakaian yang lebih bagus lagi. Akhirnya kan jadi doa kan, wow keren banget, ya Allah jadikan aku keren.
Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Itu balik lagi kita, ya Allah, semoga aku menjadi orang yang mulia dan bahagia. Terus ada doa lagi tadi kan, ya Allah, jadikanlah dia pakaiannya lebih baik lagi. Nah, itu balik lagi ke kita. Ternyata Allah seperti itu. Nah, akhirnya sekarang kita jadi lebih berhati-hati karena ucapan adalah doa, dan Allah itu maha mengabulkan doa, baik yang positif maupun gak positif. Mungkin kita mikirnya gini, bunda masa sih Allah ngabulin yang gak positif gitu. Karena gini, bagi Allah tuh semuanya positif. Surga, neraka, bagi kita neraka itu gak positif kan, surga itu positif kan. Tapi bagi Allah surga dan neraka itu baik. Oh baik Bun? Iya, surga itu hadiah buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, neraka fungsinya adalah untuk mengelompokkan, mencuci orang-orang yang terbaiknya Allah agar tidak masuk ke dalam neraka. Jadi fungsinya neraka itu baik bagi Allah untuk menyaring. Akhirnya bagi Allah itu nggak ada positif, nggak positif Bun. Semua yang kepancar, semua yang diucapin, dia akan jadi doa dan dia akan jadi kenyataan. Berarti sekarang kita tinggal introspeksi diri. Oh, sekarang saya seperti ini kondisinya. Apa ya yang saya ucapkan 2 hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu? Nah, itulah yang terjadi sekarang. Rahasia yang kedua untuk mendapatkan membangun hubungan yang kuat dalam keluarga itu adalah pengertian. Selain kita punya komunikasi yang baik, udah bicaranya yang baik-baik aja ke suami, ke pasangan, ke istri ya, atau ke suami kemudian ke anak, udah bicara yang baik-baik aja. Nah, yang kedua itu adalah pengertian. Pengertian ini maksudnya menyadari semua persoalan hidup itu datangnya dari dosa kita. Bukan karena suami kita, bukan karena anak kita, bukan karena pemerintah. Jadi hidup kita seperti ini, misalkan hidup kita gak mudah, udah gak ada yang lain, itu sebenarnya karena dosa kita. Akhirnya kita jadi sibuk melihat dosa sendiri dan tidak melihat dosa orang lain, karena kita ingin keajaiban terjadi pada diri kita. Oh gitu Bunda? Ya, memang seperti itu kenyataannya, gitu. Karena gini Bun, keluarga yang harmonis itu kan termasuk rezeki ya. Rezeki itu kan tidak hanya harta, tapi juga kebahagiaan, ketenangan, keluarga yang harmonis gitu. Nah, rezeki itu datangnya itu kayak air bah. Rezeki itu datangnya kayak air hujan gitu, kayak air bah. Turun dari langit, kita ada di bawahnya. Nah, kalau ada air bah turun dari langit ke bawah, kita ada di bawahnya, kita kena nggak Bun? Harusnya kita kena, basah, kuyup. Tapi ada loh orang yang nggak kena basahnya. Siapa dia? Dia yang pakai payung, atau dia pakai jas hujan, atau dia pakai perisai, sehingga dia nggak kena air hujannya, mungkin dia cuma kena tetesan-tetesannya. Nah, rezeki kita seperti air bah. Ya mungkin kita dapat UMR. Nah, UMR tuh tetesan-tetesan doang UMR itu. Tapi sebenarnya rezeki Allah itu lebih besar dari itu. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau dapetin rezeki yang melimpah? Caranya mudah kan? Tinggal ngapain Bun? Buka aja payungnya, buka aja perisainya, maka kita akan dapetin rezeki itu. Kalau keharmonisan keluarga, kebahagiaan, ketenangan, rezeki itu seperti air bah, bagaimana caranya agar kita bisa dapetin itu semua? Buka perisainya. Sesimpel itu. Akhirnya ya udah, kita sibuk aja dengan diri kita, dengan dosa kita. Suatu saat anak saya
Anak saya kan ada 4 ya Bun, masih paling besar itu kelas 6 SD, paling kecil 3 tahun. Nah itu lagi keren-kerennya tuh Bun. Yang satu ini gitu kan. Nah satu saat saya jadi ada satu anak saya nih yang perempuan nomor 3 itu nyamperin saya gitu. Waktu itu saya lagi ngisi seminar, seminar anak-anak sih gitu kan. Nah terus anak saya nyamperin saya gitu, lagi serius kayak gini Bun, lagi asik-asik ngejelasin, tiba-tiba anak nyamperin gitu, bunda sini katanya. Akhirnya saya nepis ke tepi, belum sempat saya membiarkan dia untuk menyampaikan pesannya, tapi saya langsung ngekat. Saya bilang ke dia, Kak, bisa nggak ngomongnya nanti dulu? Bunda udah dijelasin, bisa kan? Gitu. Agak tegas saya ngomongnya. Akhirnya si anak saya nomor 3 ini dia agak melankolis gitu kan, cewek kan. Begitu dikat sama bundanya langsung diem aja. Terus dia pergi. Nah sepanjang saya isi ke seminar tuh hati saya nggak tenang tuh, kepikiran itu. Nah selesai acara, selesai seminar, saya sholat taubatin kan. Saya sholat taubatin, ya Allah maaf banget gitu ya Allah, pasti ada salah saya ke dia sehingga saya nggak tenang. Karena sebelumnya biasanya kan saya kalau presentasi kan pakai remote ya, pakai remote untuk pindah-pindahin layar. Nah, remote-nya itu nggak berfungsi gitu. Dan karena udah belajar semua persoalan hidup kita itu karena dosa kita. Begitu remote ini nggak berfungsi, saya langsung ingat dosa saya apa ya? Kok ini remote nggak bisa, biasanya bisa. Oh, jangan-jangan tadi dosa sama yang anak nomor 3. Selesai acara itu saya sholat taubat 2 rakaat untuk anak saya yang tadi saya cuekin. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah maafin saya, tadi saya udah ngomong seperti ini ke Kanza, bla bla bla. Saya stop dulu ngomong sama Allah, kayak curhat gitu Bun. Setelah itu saya niat untuk sholat taubat, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu tenang, lepas. Nah kemudian gak lama kita bikin acara seminar lagi, lanjutin yang tadinya itu. Saya coba ngelihat remote saya gitu, tiba-tiba saya langsung kepikiran, loh pantesan aja gak nyala, ternyata belum saya onin, masih off. Padahal simpel kan, cuma sekedar plug gitu kan, tapi gak ingat gara-gara ada dosa. Setelah dosanya dilepas tadi dengan sholat taubat, baru diingetin sama Allah, itu loh tombolnya dinyalain gitu. Akhirnya sekarang jadi lebih peka. Kalau misalnya ada persoalan apa, misalnya ya macam-macam ya, kita persoalannya kan ya dengan tetangga atau dengan suami, dengan anak. Nah dari situ Bun, cara yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa itu cara Allah untuk menegur kita kalau kita ada dosa. Sehingga kita menyadari semua persoalan hidup itu datangnya dari dosa kita. Dan kita udah gak sibuk lagi sama dosa orang lain. Iya nih gara-gara suami saya yang gak sholat. Nah ya, itu sebenarnya cermin gitu. Suami gak sholat, suami marah-marah terus, suami kasar, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk menegur kita. Halo Fataya, kamu tuh ada dosa, makanya aku kasih cermin seperti ini gitu. Maka akhirnya ketika kita perbaiki diri, sholat taubat dan ngaku kalau kita salah, nanti Bun ya insya Allah Allah akan ganti keadaan yang tadinya gak nyaman jadi nyaman. Itu betul-betul insya Allah terjadi. Nah maka lakukan ini setiap hari Bun.
kalau kita mau, ini salah satu rahasia untuk membangun hubungan kuat dalam keluarga. Karena kan kita maunya keluarga yang sekarang kita miliki itu kan sampai ke jannah kan, sampai ke surga kan. Nah, ini harus kita lakuin setiap hari. Apa itu? Bertaubat dan berhenti atas dosa masa lalu. Udah gak ada jalan lain. Dan kedepannya berhati-hati, ya, berhati-hati dengan dosa masa depan. Tobat yang dosa masa lalu apa? Ya banyak ya, saya pun juga. Aduh, saya tulis dosa-dosa saya itu sampai 1000 lebih. Dosa dari sejak balik. Jadi dari sejak balik saya ingat-ingat gitu, dosa apa aja ya. Oh, saya tulis 1, 2, dosa sama ibu, dosa sama ayah, dosa sama kakak, dosa sama adik, sama teman sekolah. Kan dulu kan kita senang ngisi diary ya, ada manfaatnya juga tuh diary. Jadi ingat dosa masa lalu. Begitu baca, oh ternyata aku pernah nyakitin temenku. Wah, saya tulis gitu, terus saya sholat taubatin. Itu rasanya enak banget. Bahkan kita tuh kalau udah sekali ngerjain sholat taubat, itu ringan dan ketagihan. Karena gini, setiap kejadian-kejadian kita di masa lalu itu dia ngerekam langsung. Ya, komputer yang paling canggih sekarang aja itu udah bisa nyimpen data banyak kan. Kayak handphone aja deh, handphone kita bisa nyimpen data banyak kan, ya kan. Ini buatan manusia, gadget buatan manusia. Nah kita ini gadget buatan Allah, canggih banget. Apapun yang terjadi itu dia nge-save pun, kesimpan dengan rapi. Taunya dari mana Bun? Taunya, contoh ya, kalau saya bunyiin seperti ini, Bunda keingetan apa? Tenenet, tenenet, tenenet. Oh, es krim ya. Mungkin kebayang